Apakah Anda sebagai orang tua sering bangun tengah malam, terutama sekitar jam 3 pagi tanpa alasan yang jelas? Pertanyaan ini mungkin terasa sederhana, tetapi nyatanya menyimpan banyak makna yang mendalam. Fenomena ini sering dialami oleh banyak lansia, orang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Bukan hanya sekadar kebetulan, bangun di jam-jam tertentu saat malam ternyata bisa dijelaskan melalui berbagai perspektif. Medis, psikologis, fisik, dan bahkan spiritual. Dalam pembahasan kali ini, Kita akan mencoba menyelami lebih dalam. Mengapa lansia sulit tidur nyenyak di malam hari? Apa arti medis bangun jam 3 pagi menurut para dokter? Apa makna spiritual bangun jam 3 pagi? terutama jika dikaitkan dengan jiwa terpilih. Penyebab tidur terganggu di usia tua. Tanda-tanda gangguan tidur serius yang perlu diwaspadai. Bagaimana menjaga kualitas tidur dan jiwa tetap sehat, tenang serta penuh makna di usia senja. Kenapa lansia sulit tidur nyenyak di malam hari? Tidur adalah kebutuhan vital bagi semua orang termasuk lansia. Namun seiring bertambahnya usia, pola tidur mengalami perubahan alami. Banyak orang tua merasa sulit untuk tidur nyenyak sepanjang malam. Ada beberapa alasan umum yang menjelaskan hal ini. Karena perubahan ritme sirkadian. Ritme sirkadian adalah jam biologis tubuh yang mengatur kapan seseorang merasa mengantuk atau terjaga. Pada usia lanjut, ritme ini mengalami pergeseran. Lansia cenderung mengantuk lebih awal di malam hari, dan kemudian terbangun lebih cepat, bahkan di tengah malam. Penurunan produksi melatonin. Melatonin adalah hormon yang membantu tubuh mengatur tidur. Seiring bertambahnya usia, produksi hormon ini berkurang, sehingga tubuh sulit mempertahankan tidur dalam waktu lama. Faktor kesehatan. Banyak lansia memiliki penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, asam urat, atau gangguan jantung. Penyakit ini bisa menimbulkan rasa nyeri, tidak nyaman, atau sering buang air kecil di malam hari, yang mengganggu tidur. Efek obat-obatan. Beberapa obat yang sering dikonsumsi lansia, seperti obat tekanan darah atau obat pereda nyeri, dapat menimbulkan efek samping berupa gangguan tidur. Stres dan kecemasan. Meski usia semakin tua, pikiran tidak pernah berhenti bekerja. Ada rasa cemas tentang kesehatan anak-anak, cucu, atau bahkan soal kehidupan setelah kematian. Pikiran-pikiran inilah yang sering membuat lansia terbangun di malam hari. Maka, bangun tengah malam bukan semata kebetulan, tetapi ada keterkaitan langsung dengan kondisi tubuh dan jiwa. Apa arti medis bangun jam 3 pagi? Menurut dokter secara medis, bangun jam 3 pagi dapat dijelaskan melalui beberapa sudut pandang. Dokter biasanya melihatnya dari pola tidur, kesehatan tubuh, dan kemungkinan adanya gangguan tidur. Gangguan insomnia. Bangun terlalu dini, early morning awakening, merupakan salah satu gejala insomnia. Lansia yang terbangun jam 3 pagi biasanya sulit untuk tidur kembali, sehingga kualitas tidurnya berkurang drastis. Gangguan pernapasan saat tidur, sleep apnea. Sleep apnea sering terjadi pada lansia, terutama yang memiliki berat badan berlebih atau gangguan pernapasan. Kondisi ini menyebabkan seseorang sering terbangun karena saluran pernapasan tertutup sesaat, membuat otak terpaksa membangunkan tubuh. Depresi dan gangguan kecemasan. Salah satu tanda depresi pada lansia adalah sering bangun dini hari tanpa alasan. Perasaan murung, kesepian, atau cemas seringkali berwujud dalam pola tidur yang terganggu. Gangguan prostat atau ginjal. Pada pria lansia, pembesaran prostat membuat mereka sering buang air kecil di malam hari. Sementara pada wanita, gangguan saluran kemih juga bisa menyebabkan hal serupa. Gangguan metabolisme. Kadar gula darah yang tidak stabil, terutama pada penderita diabetes, dapat menyebabkan tubuh terbangun tiba-tiba di malam hari. Dengan kata lain, dokter akan menekankan bahwa bangun jam 3 pagi bisa menjadi tanda adanya kondisi medis yang perlu diperiksa lebih lanjut, terutama jika terjadi berulang dan membuat tubuh lelah di siang hari. Apa arti spiritual bangun jam 3 pagi? Menurut ahli ruhani. Selain penjelasan medis, banyak tradisi spiritual yang memberi makna mendalam tentang fenomena bangun jam 3 pagi. Bagi sebagian orang, jam 3 pagi dianggap sebagai pintu sunyi yang membuka akses batin antara manusia dengan dimensi gaib atau ilahi. 1. Waktu hening untuk jiwa.
Banyak tradisi menyebutkan jam 3 pagi sebagai the witching hour atau spiritual hour, ketika tabir antara dunia nyata dan dunia gaib terasa tipis. Jiwa lebih mudah merasakan getaran semesta. 2. Panggilan untuk berdoa. Dalam Islam, sepertiga malam terakhir adalah waktu mustajab untuk berdoa. Saat banyak orang terlelap, doa-doa pada waktu ini diyakini lebih dekat dengan pengabulan. D. Jiwa terpilih. Sebagian ahli spiritual mengatakan, orang yang sering terbangun di jam 3 pagi, tanpa sebab adalah jiwa yang sedang dipanggil. Bisa jadi itu tanda ia sedang dipersiapkan untuk lebih dekat dengan Tuhan, atau untuk membersihkan batinnya. 4. Pesan batin. Ada kalanya bangun jam 3 pagi adalah momen ketika jiwa menyampaikan pesan bahwa ada sesuatu yang perlu direnungkan, diubah, atau ditinggalkan. Semesta sedang mengetuk kesadaran, agar jiwa tidak terlena. Energi semesta. Banyak praktisi meditasi menyebut jam 3 pagi sebagai waktu terbaik untuk hening, sebab energi alam semesta sangat tenang, sehingga pikiran lebih mudah fokus dan hati lebih jernih. Dengan kata lain, secara spiritual, bangun jam 3 pagi bisa dimaknai sebagai undangan untuk mendekat pada Tuhan, mendengar suara hati, atau bahkan menyadari bahwa diri sedang dipanggil untuk perjalanan jiwa yang lebih tinggi. Penyebab tidur terganggu di usia tua. Selain faktor medis dan spiritual, ada banyak alasan lain yang membuat tidur lansia terganggu. 1. Perubahan gaya hidup. Lansia yang lebih banyak beristirahat di siang hari cenderung kesulitan tidur malam dengan nyenyak. 2. Kurangnya aktivitas fisik tubuh yang kurang bergerak tidak banyak mengeluarkan energi, sehingga tidak merasa lelah pada malam hari. Paparan cahaya. Menonton televisi, bermain ponsel atau menyalakan lampu terang sebelum tidur bisa menghambat produksi melatonin, polusi suara ke lingkungan. Yang bising atau tidak nyaman akan lebih mudah mengganggu tidur lansia dibanding orang yang lebih muda. Perubahan psikologisnya setelah pensiun, sebagian lansia kehilangan rutinitas, rasa kesepian, hampa, dan tidak punya tujuan bisa ikut mengganggu tidur. Tanda-tanda gangguan tidur serius pada lansia. Meskipun bangun tengah malam kadang wajar, ada beberapa tanda yang perlu diwaspadai karena bisa jadi itu adalah gejala gangguan tidur serius. 1. Bangun lebih dari 3 kali setiap malam. Jika terjadi terus-menerus, ini bisa menunjukkan adanya masalah kesehatan di rasa kantuk berlebihan di siang hari, menandakan tidur malam tidak berkualitas. Mimpi buruk atau halusinasi saat tidur bisa berkaitan dengan gangguan otak atau efek obat. 4. Sering mendengkur kerasnya mungkin tanda sleep apnea, sulit kembali tidur setelah terbangun. Hal ini membuat jam tidur menjadi sangat singkat. Jika tanda-tanda ini muncul, sebaiknya segera berkonsultasi ke dokter. Menjaga spiritual dan kesehatan jiwa di usia tua tidur nyenyak, bukan sekadar soal kesehatan fisik, tetapi juga keseimbangan batin. Bagi lansia, menjaga kualitas tidur berarti juga menjaga jiwa tetap damai. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. 1. Rutin berdoa atau meditasi sebelum tidur. Membiasakan diri membaca doa, zikir, atau meditasi ringan membuat jiwa lebih tenang. Menciptakan suasana kamar yang nyaman. Ruangan gelap, sejuk dan sunyi membantu tidur lebih dalam. Mengurangi konsumsi kafein dan gula. Minuman manis atau berkafein di sore hari bisa mengganggu tidur. Beraktivitas di siang hari. Jalan kaki, berkebun atau senam ringan membantu tubuh merasa lelah secara alami. Menerima panggilan spiritual. Jika terbangun jam 3 pagi, jangan langsung kesal. Bisa jadi itu adalah panggilan jiwa. Gunakan waktu itu untuk berdoa, bermuhasabah, atau sekadar merenung dalam hening. Bersyukur. Menghitung nikmat di usia senja akan membuat hati lebih ringan, sehingga tidur lebih nyenyak. Kesimpulan bangun jam 3 pagi bagi lansia bisa dipandang dari banyak sisi. Secara medis, hal ini bisa disebabkan oleh perubahan ritme tubuh, penyakit tertentu atau efek obat. Secara psikologis bisa karena kecemasan, kesepian, atau depresi. Namun secara spiritual, fenomena ini sering dianggap sebagai panggilan jiwa. Waktu di mana tabir dunia terasa lebih tipis, doa lebih mustajab, dan hati lebih mudah terhubung dengan Sang Pencipta. Maka,
Jika Anda sering bangun tengah malam, jangan langsung merasa gelisah. Lihatlah tubuh Anda, periksa kesehatan. Tetapi jangan lupakan juga sisi spiritual yang mungkin sedang mengetuk pintu kesadaran. Jadikan momen itu sebagai kesempatan untuk lebih dekat dengan Tuhan, untuk menjaga ketenangan jiwa, dan untuk memahami bahwa usia tua adalah masa yang berharga, masa menyiapkan perjalanan pulang dengan hati damai. Jika kita menelaah lebih jauh, tidur pada usia lanjut bukan sekadar kebutuhan biologis tetapi juga sebuah proses penyembuhan jiwa. Tubuh yang renta, pikiran yang penuh pengalaman, dan jiwa yang semakin dekat dengan keabadian, semuanya berkumpul dalam keheningan malam. Maka ketika seorang lansia sering terbangun jam 3 pagi, pertanyaan sejati yang perlu diajukan bukan hanya kenapa saya terbangun, tetapi juga apa yang ingin dikatakan tubuh dan jiwa saya pada waktu ini. Sebagian orang mungkin merasa terganggu, kecewa, bahkan frustrasi karena tidak bisa tidur lelap. Namun bila dilihat dari perspektif yang lebih luas, terbangun di jam hening bisa menjadi momen paling berharga. Banyak lansia yang akhirnya menemukan ketenangan batin, justru karena berani menerima jam-jam sunyi itu sebagai ruang dialog antara dirinya dengan Sang Pencipta. Sisi medis memang memberikan jawaban logis. Hormon melatonin menurun, sistem saraf tidak sekuat dulu, penyakit kronis mengganggu, dan obat-obatan membawa efek samping. Semua itu nyata, namun kehidupan manusia tidak berhenti di urusan medis. Ada sesuatu yang lebih halus yang sulit dijelaskan oleh laboratorium atau stetoskop. Itulah lapisan spiritual dan psikologis yang turut mewarnai setiap pengalaman tidur. Bangun jam 3 pagi, bagi sebagian lansia, adalah panggilan untuk mengingat perjalanan hidup yang panjang, mengingat kesalahan yang pernah dilakukan, mengingat jasa dan kebaikan yang sudah ditabur, sekaligus mengingat bahwa jalan pulang semakin dekat. Dalam kesunyian itu, batin menemukan ruang untuk merefleksi. Sudahkah saya menyiapkan diri? Sudahkah saya meninggalkan jejak kebaikan yang layak dikenang? Ada satu hal penting yang sering diabaikan. Usia tua adalah fase transformasi batin. Jika di usia muda tidur panjang adalah kebutuhan untuk menyimpan energi, di usia tua tidur justru menjadi simbol penyerahan diri. Tidur adalah cermin dari kepasrahan, bahwa tubuh ini tidak bisa lagi dipaksa. Maka saat tubuh terbangun di jam 3 pagi, itu bisa dipandang sebagai pengingat lembut dari alam semesta bahwa pasrah dan sadar adalah bagian dari perjalanan hidup. Di sisi lain, dunia medis juga semakin mengakui hubungan erat antara tidur dan kesehatan mental. Lansia yang mengalami kesulitan tidur cenderung lebih rentan terhadap depresi, kehilangan daya ingat, bahkan penurunan fungsi otak. Karena itu, menjaga tidur sama pentingnya dengan menjaga pola makan atau olahraga. Namun menariknya, praktik spiritual sederhana seperti doa, zikir, atau meditasi seringkali terbukti secara ilmiah mampu memperbaiki kualitas tidur. Artinya apa yang secara spiritual dianggap jalan ketenangan, ternyata juga bisa terbukti secara medis membawa manfaat nyata bagi tubuh. Jika kita bertanya lebih jauh, mengapa jam 3 pagi seringkali menjadi momen paling banyak dialami? Jawabannya bisa dipandang dari berbagai sisi. Secara biologis, pada jam tersebut suhu tubuh berada di titik terendah, metabolisme melambat, dan hormon stres, kortisol, mulai meningkat. Itulah sebabnya tubuh mudah terbangun. Namun secara spiritual jam ini dianggap sebagai ambang waktu, antara gelap dan terang, antara tidur dan sadar, antara dunia fana dan keheningan batin. Banyak tradisi menyebut jam 3 pagi sebagai waktu ketika doa lebih tulus, pikiran lebih jernih dan jiwa lebih peka. Bahkan dalam sejarah para sufi dan orang-orang bijak, jam ini sering dipilih untuk bermunajat. Mereka yakin bahwa ketika dunia tertidur, pintu langit terbuka lebih luas. Dengan kata lain, jiwa yang bangun di jam 3 pagi sesungguhnya sedang diundang untuk merasakan ketenangan yang tidak bisa dirasakan di waktu lain. Namun, tidak semua orang yang bangun jam 3 pagi menyambutnya dengan lapang dada. Banyak lansia justru merasa kesepian, gelisah, bahkan ketakutan. Ada yang duduk termenung di tepi ranjang, ada yang menyalakan televisi untuk mengusir sepi, ada pula yang hanya mengeluh karena tidur tidak nyenyak. Dalam kondisi ini penting sekali untuk membekali diri dengan kesadaran. Bangun malam bukan hukuman, melainkan kesempatan. Kesempatan untuk mendekat pada Tuhan. Kesempatan untuk merenung tentang perjalanan hidup. Kesempatan untuk mendengar kembali bisikan hati yang selama ini tenggelam oleh kebisingan dunia. Selain itu, ada dimensi sosial yang tidak kalah penting.
Banyak lansia kehilangan pasangan hidup, anak-anak sibuk dengan keluarga masing-masing, dan lingkungan sekitar tidak lagi seramai dulu. Kesepian ini seringkali menjadi teman setia di usia tua. Maka ketika terbangun jam 3 pagi, rasa sepi itu semakin nyata. Tubuh merasa sendiri, rumah terasa hampa, dan jiwa seperti berada di lorong gelap. Dalam keadaan ini, spiritualitas menjadi pelita. Doa bisa menjadi teman berbicara, zikir bisa menjadi suara pengisi ruang, dan rasa syukur bisa menjadi selimut hangat yang membungkus hati. Dengan cara ini, bangun jam 3 pagi tidak lagi menjadi beban, tetapi berubah menjadi anugerah yang menenangkan. Lalu, apa saja langkah nyata yang bisa dilakukan lansia untuk mengubah pengalaman bangun malam menjadi lebih bermakna? Ada beberapa cara sederhana yang bisa dicoba. Menerima keadaan dengan ikhlas, jangan melawan tubuh ketika ia terbangun. Semakin Anda marah, semakin sulit kembali tidur. Terimalah dengan tenang. Gunakan waktu untuk doa atau refleksi. Duduklah sejenak, tarik napas dalam-dalam, ucapkan syukur, dan berdoalah sesuai keyakinan Anda. Ini memberi ketenangan batin. 3. Jangan langsung menyalakan lampu terang. Cahaya terang membuat otak berpikir sudah waktunya bangun. Lebih baik tetap dalam cahaya redup. 4. Minum air putih hangat. Ini membantu tubuh merasa lebih rileks, sekaligus menenangkan sistem pencernaan. 4. Hindari pikiran berat. Jangan gunakan waktu itu untuk memikirkan masalah besar. Biarkan pikiran melayang ringan, atau arahkan pada hal-hal positif. Dengan kebiasaan seperti ini, bangun jam 3 pagi bukan lagi sekadar gangguan tidur, tetapi bisa menjadi ritual spiritual yang menenangkan. Namun tentu saja, tetap penting untuk membedakan antara pengalaman spiritual dan gangguan medis serius. Jika seseorang sering terbangun dengan napas terengah, nyeri dada atau kebingungan, maka itu tanda harus segera diperiksa ke dokter. Spiritualitas memberi makna, tetapi medis memberi perawatan yang menyelamatkan. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Banyak lansia justru menemukan keseimbangan ketika mereka merangkul keduanya. Merawat tubuh dengan ilmu kedokteran, sekaligus merawat jiwa dengan doa dan refleksi. Inilah yang membuat usia tua bukan sekadar masa menunggu, tetapi masa memanen ketenangan. Satu hal yang menarik dalam pengalaman banyak orang, bangun jam 3 pagi seringkali diiringi perasaan tertentu. Ada yang merasakan damai, ada yang merasa cemas, ada pula yang merasakan seperti sedang dipanggil. Fenomena ini bisa dijelaskan dengan sederhana. Jiwa manusia di usia tua lebih sensitif. Hati lebih mudah menangkap isyarat, karena dunia luar sudah semakin sunyi. Itulah sebabnya, apa yang dulu diabaikan saat muda, kini terasa lebih jelas di usia tua. Apakah itu hanya sekadar perasaan, atau memang ada makna yang lebih dalam? Jawabannya tergantung pada sejauh mana seseorang bersedia mendengarkan. Jiwa yang bersedia mendengar akan menemukan pesan. Jiwa yang menutup telinga akan menganggapnya sekadar gangguan. Pada akhirnya bangun tengah malam jam 3 pagi hanyalah satu bagian kecil dari perjalanan panjang hidup lansia. Ia bisa menjadi tanda tubuh yang butuh perhatian, bisa menjadi panggilan jiwa, bisa juga menjadi pengingat bahwa waktu terus berjalan. Yang terpenting adalah bagaimana kita memaknainya. Jika dimaknai sebagai masalah, maka ia akan membawa gelisah. Tetapi jika dimaknai sebagai anugerah, maka ia akan membawa ketenangan. Itulah seni menjalani usia senja. Mengubah hal-hal kecil yang tampak sebagai beban, menjadi sumber kebijaksanaan. Bayangkan seorang kakek atau nenek yang terbangun jam 3 pagi. Ia duduk di kursi dekat jendela, menatap bulan yang redup dan mulai berdoa. Di saat itu tidak ada suara bising, tidak ada hiruk-pikuk dunia, hanya ada keheningan. Dalam keheningan itu, ia merasa tidak lagi sendiri. Ada kekuatan besar yang menyertainya. Ada kehadiran Tuhan yang lembut, ada kedamaian yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Itulah hadiah yang sering terlupakan, bahwa di usia tua, keheningan malam bisa menjadi pintu menuju kedekatan dengan Sang Pencipta. Dan mungkin, inilah alasan mengapa banyak jiwa terpilih sering terbangun di jam 3 pagi. Bukan karena sakit, bukan karena cemas, tetapi karena dipanggil untuk merasakan kedamaian yang hakiki. Ketika usia seseorang mulai memasuki fase lanjut, tidur bukan lagi sekadar pelepas lelah, melainkan cerminan dari kondisi batin dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Tubuh yang semakin tua tidak lagi memiliki daya lentur seperti masa muda. Otot melemah, sendi mulai kaku, organ-organ dalam tidak sekuat dulu, dan sistem saraf seringkali menurun fungsinya.
Semua perubahan itu ikut memengaruhi kualitas tidur. Maka, bangun jam 3 pagi tanpa sebab yang jelas sebenarnya adalah sinyal yang bisa dibaca dengan banyak cara. Ada orang yang langsung menghubungkannya dengan kondisi medis tertentu, ada pula yang memaknainya sebagai pesan spiritual. Keduanya bisa benar, tergantung pada situasi individu. Jika kita perhatikan, banyak lansia yang mengaku pola tidurnya terpecah-pecah. Mereka tidak lagi bisa tidur 7-8 jam penuh tanpa terbangun. Sebaliknya, tidur malamnya lebih singkat lalu siang harinya mereka mengantuk dan tidur sebentar. Hal ini bukan tanda kelemahan semata, melainkan perubahan alami yang datang bersama usia. Tubuh mencoba menyesuaikan diri dengan siklus baru. Namun di balik perubahan itu ada hal menarik. Sebagian lansia yang bisa menerima keadaan ini justru lebih damai. Mereka tidak lagi mengeluh mengapa terbangun di tengah malam, tetapi menjadikannya sebagai waktu untuk hening, waktu untuk merenung, waktu untuk berbicara pada diri sendiri dan pada Tuhan. Secara medis, dokter biasanya menjelaskan bahwa tidur yang terfragmentasi ini adalah hal normal. Penurunan hormon melatonin, perubahan jam biologis, dan kondisi kesehatan adalah faktor utamanya. Namun jika hal itu menimbulkan rasa letih berlebihan di siang hari atau mengganggu aktivitas harian, barulah dianggap masalah. Artinya tidak semua bangun jam 3 pagi adalah tanda penyakit. Terkadang itu hanyalah bagian dari proses alami tubuh menua. Namun kita tidak bisa menutup mata bahwa ada kondisi medis yang memang perlu diwaspadai. Sleep apnea, gangguan kecemasan, depresi, bahkan gangguan saraf degeneratif seperti Parkinson dan Alzheimer bisa berawal dari gangguan tidur yang terlihat sepele. Itu sebabnya para lansia sebaiknya tidak menyepelekan gejala yang terlalu sering. Jika terbangun jam 3 pagi selalu disertai jantung berdebar, napas tersengal atau kebingungan, sebaiknya segera periksa ke dokter. Disinilah pentingnya menjaga keseimbangan antara medis dan spiritual. Tubuh tetap butuh perawatan, tetapi jiwa juga butuh makna. Keduanya saling melengkapi. Jika kita melangkah ke sisi spiritual, bangun jam 3 pagi memiliki dimensi yang jauh lebih dalam. Banyak tradisi keagamaan menekankan bahwa jam-jam hening di sepertiga malam terakhir adalah waktu paling mulia, doa yang dipanjatkan lebih didengar, permohonan lebih dekat dengan pengabulan, dan hati lebih mudah tersentuh. Dalam keheningan jam 3 pagi, dunia luar masih terlelap, tidak ada gangguan, tidak ada kebisingan, hanya ada jiwa yang berhadapan dengan dirinya sendiri. Inilah yang sering membuat banyak orang yang bangun di jam tersebut merasa seakan ada energi lain yang menyertai. Sebagian merasa damai, sebagian merasa cemas, sebagian bahkan merasa sedang dipanggil. Bagi para pencari spiritual, bangun jam 3 pagi dianggap sebagai tanda kesiapan jiwa, seolah alam semesta memberi ruang khusus, mengatakan bangunlah, dengarkan suaramu sendiri, temuilah Tuhanmu. Bagi sebagian jiwa terpilih, waktu ini adalah saat paling tepat untuk menyalakan cahaya batin. Tetapi tidak semua orang bisa langsung menerima makna itu. Ada yang merasa terganggu karena tidak bisa tidur kembali. Ada yang takut dengan keheningan malam. Ada pula yang mengisinya dengan aktivitas sia-sia seperti menonton televisi hingga fajar. Padahal bila digunakan dengan benar, waktu itu bisa menjadi sumber kekuatan jiwa. Bangun jam 3 pagi bukan sekadar kebetulan. Jika kita membuka hati, ia bisa menjadi momen transformasi. Saat orang lain masih tenggelam dalam mimpi, Anda bisa mulai menyusun doa, mensyukuri hidup, atau sekadar menghirup udara dingin yang menyegarkan. Perlahan kesadaran Anda akan berubah. Anda tidak lagi merasa bahwa usia tua hanyalah tentang tubuh yang melemah, tetapi juga tentang jiwa yang semakin matang. Ada kisah seorang nenek yang setiap malam hampir selalu terbangun di jam 3 pagi. Awalnya ia merasa terganggu. Ia mengeluh pada anak-anaknya, merasa tidak bisa tidur nyenyak. Namun lama-kelamaan ia menemukan cara untuk menerima. Ia mulai mengisi waktu itu dengan membaca doa, lalu duduk hening di kursi dekat jendela menatap bintang, hingga suatu saat ia berkata kepada cucunya, "Nenek sudah tidak takut bangun malam lagi. Justru di jam itu nenek merasa Tuhan lebih dekat." Kisah itu sederhana, tetapi mengandung pesan mendalam, bahwa sebenarnya apa yang tampak sebagai gangguan bisa menjadi anugerah jika kita mau mengubah cara pandang. Selain doa, ada juga teknik sederhana yang bisa membantu lansia ketika terbangun jam 3 pagi, agar tidak merasa gelisah. Salah satunya adalah latihan pernapasan. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan lewat mulut. Lakukan beberapa kali. Teknik ini bukan hanya menenangkan tubuh, tetapi juga memberi sinyal pada otak bahwa keadaan aman,
sehingga rasa cemas berkurang. Ada pula teknik lain, menulis di buku kecil. Jika pikiran sedang penuh, menuliskannya bisa membantu. Lansia bisa menuliskan rasa syukur, doa, atau bahkan kegelisahan. Dengan begitu, hati terasa lebih ringan. Yang tidak kalah penting adalah menjaga rutinitas sebelum tidur. Tidak minum kopi atau teh di sore hari, tidak terlalu lama tidur siang, dan tidak membawa beban pikiran ke tempat tidur. Jika semua ini dilakukan, bangun malam tidak akan terlalu membebani. Namun dari semua aspek yang paling berharga adalah kesadaran. Kesadaran bahwa tubuh memang berubah. Kesadaran bahwa jiwa butuh ketenangan. Kesadaran bahwa waktu semakin singkat. Kesadaran inilah yang mengubah malam menjadi guru. Setiap kali terbangun jam 3 pagi, seolah ada suara halus yang berbisik, hidup ini sementara. Gunakan waktumu untuk hal-hal yang bermakna. Jangan biarkan dirimu larut dalam keluh kesah. Suara itu mungkin tidak terdengar dengan telinga, tetapi jelas terasa di hati. Jika kita melihatnya dari sudut pandang psikologi, pengalaman bangun jam 3 pagi juga bisa dihubungkan dengan kesadaran eksistensial. Di usia muda manusia sibuk mengejar dunia, tetapi di usia tua semua itu perlahan mereda. Anak-anak sudah dewasa, karier sudah selesai, dan harta tidak lagi menjadi tujuan utama. Maka jiwa mulai mencari makna yang lebih dalam. Bangun malam menjadi semacam ruang eksistensial, ruang untuk bertanya, siapa saya? Apa arti hidup saya? Kemana saya akan pergi setelah ini? Pertanyaan-pertanyaan itu memang berat, tetapi justru memberi kekayaan batin. Lansia yang berani menghadapi pertanyaan ini biasanya lebih damai, lebih siap menghadapi apapun, termasuk kematian. Fenomena ini juga selaras dengan banyak penelitian psikologi positif yang menunjukkan bahwa spiritualitas dan rasa syukur adalah kunci kebahagiaan di usia tua. Orang yang memiliki kebiasaan berdoa, bersyukur dan merenung cenderung tidur lebih nyenyak. Meski jam tidurnya tidak sepanjang masa muda, mereka merasa hidupnya lebih bermakna, sehingga tidak mudah diliputi kecemasan. Dengan demikian, bangun jam 3 pagi bisa dipandang sebagai undangan untuk memasuki ruang syukur. Alih-alih mengeluh karena tidur terganggu, lansia bisa menjadikannya sebagai waktu untuk mengingat kembali berkat yang sudah diterima. Betapa banyak hal baik yang sudah dialami, betapa besar kasih Tuhan yang masih memberi umur panjang. Tentu saja, tidak semua orang siap dengan perspektif ini. Ada yang butuh bimbingan, ada yang butuh teladan. Karena itu, penting bagi keluarga untuk mendampingi lansia dengan penuh kasih. Anak-anak bisa mengingatkan bahwa bangun malam bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi bisa menjadi kesempatan indah. Jika didampingi dengan cinta, lansia akan lebih mudah menerimanya. Bagi mereka yang menjalani hidup sendirian, komunitas atau kelompok doa bisa menjadi penolong. Dengan berbagi pengalaman, lansia tidak merasa sendirian. Mereka tahu bahwa banyak orang seusia mereka juga mengalami hal yang sama. Pada akhirnya, bangun jam 3 pagi di usia lanjut bisa berarti banyak hal. Bisa menjadi tanda tubuh yang butuh perhatian medis. Bisa menjadi gejala dari pikiran yang gelisah. Bisa juga menjadi panggilan jiwa yang lebih dalam. Semua itu saling terkait. Yang terpenting adalah bagaimana seseorang menanggapi. Jika ia menanggapinya dengan ketakutan, maka malam akan terasa panjang dan melelahkan. Tetapi jika ia menanggapinya dengan keterbukaan, maka malam akan berubah menjadi ruang yang penuh cahaya. Tidur memang penting, tetapi kesadaran lebih penting. Tidur membawa tubuh pada istirahat, sementara kesadaran membawa jiwa pada kedamaian. Maka ketika Anda terbangun jam 3 pagi, jangan terburu-buru mengeluh. Duduklah sebentar, tarik napas dan tanyakan pada diri sendiri. Apa yang sebenarnya ingin disampaikan tubuh dan jiwa saya malam ini? Seringkali jawaban itu sederhana. Tenanglah, bersyukurlah, dan ingatlah bahwa Anda tidak pernah benar-benar sendiri. Ketika seseorang memasuki usia lanjut, bangun malam jam 3 pagi tanpa alasan yang jelas menjadi pengalaman yang berulang, bahkan kadang-kadang menimbulkan kecemasan. Namun, di balik pengalaman itu terdapat banyak lapisan penjelasan yang saling berkaitan. Ada dimensi medis yang menjelaskan perubahan biologis dalam tubuh. Ada dimensi psikologis yang menyinggung soal beban pikiran dan kecemasan di usia senja. Ada pula dimensi spiritual yang memandang kejadian ini sebagai tanda-tanda khusus bagi jiwa yang sedang dipersiapkan untuk kedalaman makna hidup. Bila kita menelusuri lebih jauh, setiap orang yang mengalami hal ini sebenarnya sedang berhadapan dengan pintu-pintu kehidupan baru.
Tidur yang terpotong di tengah malam, apalagi jam 3 pagi, bukan sekadar gangguan teknis. Ia menyentuh inti dari ritme hidup, keseimbangan tubuh, dan kesejajaran jiwa dengan semesta. Kan, mengapa lansia sulit tidur nyenyak di malam hari? Ada sebuah rahasia dalam tubuh manusia. Semakin tua usia, semakin berkurang produksi hormon yang mengatur tidur. Salah satunya adalah melatonin, hormon alami yang dihasilkan otak ketika malam tiba. Pada usia muda, tubuh memproduksi melatonin cukup banyak sehingga seseorang bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Namun setelah usia 60 tahun, produksi hormon ini menurun drastis. Akibatnya, lansia lebih mudah terbangun di tengah malam, sering berganti posisi, atau bahkan merasa sulit untuk kembali tidur setelah terbangun. Selain faktor hormon, ada pula perubahan pada fase tidur. Tidur manusia terbagi menjadi beberapa tahap, termasuk tidur ringan, tidur dalam, dan tidur REM, Rapid Eye Movement. Pada usia muda, fase tidur dalam lebih panjang. Fase inilah yang membuat tubuh terasa segar ketika bangun. Tetapi pada lansia, fase tidur dalam memendek, sementara fase tidur ringan lebih panjang. Maka suara kecil, rasa tidak nyaman, atau bahkan perubahan kecil dalam tubuh bisa dengan mudah membangunkan mereka. Tak hanya itu, lansia juga sering mengalami masalah kesehatan seperti nyeri sendi, hipertensi, diabetes, atau gangguan pencernaan. Semua ini turut memengaruhi kualitas tidur. Seseorang bisa terbangun hanya karena rasa tidak nyaman pada tubuh, meski tidak selalu disadari. Dengan kata lain, tubuh lansia sedang mengalami penyesuaian biologis. Tidur tidak lagi seperti masa muda yang panjang dan dalam. Inilah kenapa banyak lansia mengeluhkan. Kenapa sekarang tidur saya pendek sekali, padahal dulu bisa nyenyak sampai pagi? 2. Apa arti medis bangun jam 3 pagi menurut dokter? Dari sisi medis, bangun jam 3 pagi sering disebut sebagai tanda insomnia tengah malam. Ini adalah salah satu tipe insomnia di mana seseorang bisa tertidur, tetapi kemudian terbangun lebih awal dari yang seharusnya. Insomnia jenis ini biasanya terkait dengan gangguan pernapasan saat tidur, seperti sleep apnea, rasa sakit kronis, nyeri sendi, sakit punggung, atau penyakit degeneratif. Masalah pencernaan seperti refluks asam lambung, GERD, depresi atau kecemasan yang seringkali menimbulkan pola bangun dini. Bagi dokter, ketika seorang lansia rutin bangun jam 3 pagi, hal ini perlu diperiksa lebih lanjut. Dokter akan menanyakan riwayat medis, obat-obatan yang dikonsumsi, pola aktivitas siang hari, serta kondisi psikologis pasien. Sebab, insomnia di usia tua bukanlah sekadar gangguan kecil. Ia bisa menjadi tanda awal penyakit lain yang lebih serius. Bangun jam 3 pagi secara medis tidak selalu berarti penyakit berat. Namun jika hal itu disertai keluhan lain seperti mudah lelah, kehilangan nafsu makan, sulit konsentrasi atau merasa depresi, maka sangat penting untuk berkonsultasi. 3. Apa arti jiwa terpilih bangun jam 3 pagi menurut ahli spiritual? Bila kita geser pandangan dari medis ke spiritual, jam 3 pagi memiliki makna yang sangat dalam. Banyak tradisi spiritual menyebut jam 3 sebagai jam suci atau spiritual awakening hour. Dalam tradisi Islam, jam 3 pagi sering bertepatan dengan waktu tahajud, sebuah waktu yang disebut penuh keberkahan. Doa di waktu ini dipercaya lebih didengar, hati lebih jernih, dan pintu-pintu langit lebih terbuka. Dalam tradisi Timur, jam 3 pagi dikenal sebagai waktu transisi energi. Tubuh berada pada titik terendah energinya, namun jiwa justru berada dalam puncak kesadaran bawah sadar. Banyak orang yang dikatakan terpilih untuk bangun pada jam ini, karena jiwa mereka sedang dipanggil untuk mendalami hubungan dengan Yang Maha Kuasa. Bagi ahli spiritual, bangun jam 3 pagi tanpa sebab adalah undangan. Undangan untuk berdoa, merenung, atau sekadar duduk hening menyadari keberadaan diri. Jiwa terpilih biasanya mengalami hal ini berulang, karena memang ada sesuatu yang ingin dibisikkan semesta kepadanya. Maka, jika Anda sebagai orang tua sering bangun jam 3 pagi, jangan hanya melihatnya sebagai gangguan. Bisa jadi itu adalah panggilan jiwa. Ada pesan yang ingin dititipkan. Ada kedalaman yang harus Anda selami. 4. Penyebab tidur terganggu di usia tua selain faktor medis dan spiritual, ada juga penyebab umum yang sering mengganggu tidur lansia, aktivitas siang yang kurang. Lansia yang terlalu banyak tidur siang akan sulit tidur malam. Kebiasaan minum kopi atau teh sore malam, kafein bisa bertahan berjam-jam dalam tubuh dan mengganggu tidur. Obat-obatan tertentu, beberapa obat hipertensi, diuretik, atau antidepresan bisa menyebabkan seseorang terbangun tengah malam.
lingkungan tidur yang tidak nyaman, suara keras, cahaya, atau suhu kamar yang terlalu panas dingin bisa membuat lansia sulit tidur nyenyak. Kecemasan usia senja. Banyak lansia yang gelisah memikirkan masa depan anak, cucu, atau merasa cemas dengan kondisi kesehatannya sendiri. Semua itu bisa membuat tidur terfragmentasi. 5. Tanda-tanda gangguan tidur serius pada lansia tidak. Semua gangguan tidur bisa dianggap ringan. Ada beberapa tanda bahaya yang perlu diperhatikan. Bangun terlalu sering, lebih dari 4-5 kali per malam. 2. Sulit kembali tidur setelah terbangun. 3. Mengalami mimpi buruk berulang atau mimpi yang mengganggu. 4. Mendengkur keras disertai jeda napas. 5. Mengantuk berlebihan di siang hari meskipun sudah tidur lama di malam. 6. Penurunan daya ingat atau konsentrasi akibat kurang tidur. Jika tanda-tanda ini muncul, segera konsultasikan dengan dokter. Sebab, kualitas tidur berhubungan langsung dengan kualitas hidup di usia senja. 6. Menjaga kualitas tidur usia tua agar tetap sehat dan bahagia. Kabar baiknya, tidur di usia lanjut tetap bisa diperbaiki dan dijaga. Ada beberapa langkah praktis yang bisa dilakukan. Rutinitas tidur yang teratur. Tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari membantu tubuh menyesuaikan ritme. Hindari tidur siang berlebihan. Tidur siang cukup 20-30 menit. Kurangi konsumsi kafein dan gula di malam hari. Ciptakan suasana kamar yang nyaman, sejuk, gelap, tenang. Aktivitas fisik ringan di siang hari. Jalan kaki, senam, atau berkebun dapat membantu tidur lebih nyenyak. Relaksasi sebelum tidur. Membaca, berdoa, atau melakukan pernapasan dalam bisa membuat tubuh lebih rileks. Manfaatkan jam 3 pagi. Jika terbangun, jangan gelisah. Ambil waktu untuk berdoa, meditasi, atau sekadar menulis jurnal. Menjaga spiritual jiwa di usia senja tidak bisa dipungkiri. Semakin tua usia seseorang, semakin dekat ia dengan perjalanan batin. Bangun jam 3 pagi seringkali bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa jiwa sedang dipanggil untuk mendalami hubungan spiritual. Gunakan waktu itu untuk berdoa lebih khusyuk, merenungi perjalanan hidup, mengampuni diri sendiri dan orang lain, membuka hati pada bisikan jiwa. Dengan begitu, bangun tengah malam tidak lagi dianggap gangguan, melainkan kesempatan emas, kesempatan untuk mempertemukan tubuh yang renta dengan jiwa yang kian matang. Dengan memahami sisi medis, psikologis, dan spiritual, bangun jam 3 pagi tidak lagi terasa menakutkan. Justru sebaliknya, ia bisa menjadi jalan kesehatan sekaligus jalan jiwa. Kesehatan fisik bisa dijaga, ketenangan mental bisa dipupuk, dan kebahagiaan spiritual bisa ditemukan. Tidur mungkin pendek, tetapi kualitas hidup bisa panjang.